Keputusan Menteri BUMN Erick Thohir untuk memberhentikan Dirut Garuda terkait dengan kasus penyelundupan komponen Harley Davidson kemudian diapresiasi banyak pihak. Keputusan yang dinilai cepat dan tegas ditunjukkan oleh Menteri BUMN di awal masa jabatannya. Tapi pertanyaan apakah sudah tepat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan kompleks yang menyelimuti BUMN? Kita akan langsung bertanya kepada pengamat BUMN, Toto Pranoto, yang sudah tersambung melalui sambungan telepon bersama dengan saya. Selamat pagi Pak Toto, apa kabar? Selamat pagi Robert, kabar baik. Terima kasih Pak telah bergabung bersama dengan saya. Pak Toto, apakah kemudian keputusan ini dari kacamata Anda sebagai pengamat BUMN sudah tepat? Ya, saya kira memang seperti yang disampaikan Pak Erick Thohir pada saat dilantik sebagai Menteri BUMN di hari pertama ya. Saya kira dia sampaikan bahwa prioritas kerja dia untuk BUMN itu adalah perubahan-perubahan total, reformasi, termasuk juga salah satu fondasinya adalah perbaikan dari sisi tata kelola BUMN atau GCG lah begitu ya. Sehingga dengan adanya case semacam ini, saya kira memang perlu ada semacam konsistensi ya, atas pelaksanaan hukum atau undang-undang yang juga sudah disampaikan bahwa kemudian dilakukan itu dengan suatu cara-cara yang tepat begitu ya. Sehingga harapannya nanti tentu akan ada suatu pembelajaran dan juga suatu shock terapi buat seluruh pengelola BUMN gitu ya. Bahwa penegakan GCG ini adalah sesuatu yang memang sifatnya mandatori. Dan memang semua orang di BUMN pada akhirnya harus comply kepada aturan-aturan yang berlaku begitu ya. Saya kira kedepannya efeknya bisa bagus lah saya kira buat environment BUMN kita ke depan. Oke Pak Toto, Anda yakin efeknya akan bagus Pak untuk memberikan shock terapi, peringatan keras dan juga warning kepada para pejabat mengenai good governance dalam hal ini? Ya, saya kira di lingkungan BUMN dalam beberapa waktu terakhir ini kan memang banyak terjadi kasus ya terkait direksi kaitannya dengan soal-soal hukum ini ya. Jadi mungkin di proses-proses sebelumnya beberapa bulan lalu kita dengar ada kasus di beberapa BUMN juga ya, cukup besar juga. Jadi saya kira upaya-upaya untuk segera menegakkan GCG ini memang menjadi suatu prioritas lah begitu ya. Dan dengan tindakan yang konsisten, saya kira nanti harapannya ada alert kepada seluruh pengelola BUMN itu bahwa memang GCG harus menjadi suatu prioritas. Bukan cuma sekedar regulasi yang kita baca lama-lama hanya menjadi sekedar ritual saja gitu ya. Tapi kejadiannya berulang lagi. Sehingga saya kira dengan suatu tindakan tegas seperti yang dilakukan saat ini, harapannya ke depan semua pengelola BUMN betul-betul akan alert soal GCG ini. Iya, kalau Pak Toto kita lihat dari kasus ini saja, upaya atau indikasi penyelundupan dari, ini sebenarnya bukan komponen Harley Davidson, tapi satu motor Harley Davidson yang kemudian dipecah menjadi barang 15 koli. Dan ini menurut berbagai pengamat, saya kutip, ini adalah upaya untuk mengelabuhi dari petugas agar tidak melihatnya sebagai sebuah kendaraan yang akan dikenakan bea impor. Apa yang salah di sini Pak? Apakah integritas, etika, apakah kurang aware dengan peraturan negara? Ya, saya kira ini kan suatu masalah yang menurut saya agak sederhana juga ya. Siapapun yang punya kebiasaan untuk melakukan travel kemanapun ya, apalagi dari luar Indonesia masuk ke Indonesia, saya kira kan memang aturannya sudah jelas ya. Biasanya ada dokumen dari pihak bea cukai disampaikan kan, kira-kira kita harus mendeklar apapun lah yang kita bawa begitu ya. Yang dianggap misalnya di atas ketentuan minimum, misalnya di atas $500 dan seterusnya harus dideklar. Saya kira itu sesuatu yang sudah sangat umum ya. Jadi saya kira dalam case semacam ini, kalau kemudian terjadi tanda petik ya semacam kelalaian ya atau apapun, saya kira ini sudah suatu bentuk saya istilahkan sebagai suatu hal yang mungkin pelanggaran, karena dalam konteks ini mestinya kan dengan model seperti itu mestinya ada declare secara jelas begitu ya. Betul. Apalagi ini kan di level para tanda petik pejabat di lingkungan Garuda Indonesia, maskapai airlines yang memang saya kira itu sudah suatu SOP saya kira ya. Kalau kita di airlines pada saat akan mendarat dan seterusnya kita juga akan terima formulir-formulir seperti itu kan ya. Betul. Jadi kalau saya kira kemudian ada kelalaian di sini ya saya kira mohon maaf, ini memang suatu hal yang perlu ditegakkan lah soal kebenarannya begitu. Artinya keadilan atau hukum harus ditegakkan dalam case seperti ini. Betul, apakah ini double standard? Penumpang kemudian diharuskan untuk wajib lapor, wajib declare, tetapi kemudian direksi akan punya cara-cara untuk melakukan hal seperti ini? Ya, saya nggak tahu persis apa yang terjadi ya. Apakah yang terjadi itu apakah semata kelalaian saja atau juga memang ada upaya-upaya tanda petik manipulasi begitu ya. Tapi saya kira sebagai suatu contoh lah ya kepada pihak siapapun di Indonesia ini, bahwa saya kira kita harus patuh kepada aturan yang ada gitu ya.
Apalagi juga Menteri BUMN atau Pak Presiden juga mengharapkan agar BUMN itu betul-betul bisa menjadi contoh ya sebagai suatu korporasi yang berdaya saing gitu, dan juga dia menegakkan aturan-aturan terkait dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, GCG gitu ya. Jadi saya kira kita sebagai orang-orang di BUMN misalnya, para pejabat di BUMN memang harus memberikan contoh keteladanan bagaimana segala macam aturan itu diikuti begitu. Pak, sekarang adalah momentum yang tepat di mana juga tampaknya sekarang Menteri BUMN, Pak Erick Thohir juga sedang mencoba untuk mereformasi beberapa BUMN agar menjadi sebuah perusahaan yang profitable, yang bermanfaat dan juga mengubah dari jajaran direksinya. Apa yang kemudian faktor yang menjadi penting dari kasus ini yang dapat kemudian menjadi kriteria utama dalam mencari pejabat-pejabat tinggi BUMN? Ya, saya kira itu faktor utama yang paling utama ya. Kita tentu ingin mendapatkan calon-calon pimpinan atau direksi BUMN yang qualified begitu ya. Jadi proses menuju itu sebetulnya juga sudah ada mekanismenya. Jadi dalam beberapa tahun terakhir, saya kira sudah 5-6 tahun terakhir kan ada mekanisme yang disebut dengan fit and proper test ya, atau assessment buat calon direksi BUMN ya. Ada sekitar 12 sampai 14 kompetensi yang diukur ya. Jadi saya kira hal-hal penting yang memang mereka harus punya ya, dan itu menjadi kelemahan sebagian besar calon kandidat direksi BUMN itu, misalnya satu, kaitannya dengan soal visionary leadership-nya misalnya begitu ya. Seorang pemimpin itu harus punya visi ke depan seperti apa. Dia akan membawa BUMN-nya ke arah mana, sehingga mereka tetap bisa survive, growing, dan bahkan bisa muncul sebagai kekuatan korporasi besar misalnya. Kedua, kaitannya dengan strategic thinking dan juga kaitannya dengan soal-soal terkait dengan innovation, pemahaman terhadap bisnisnya begitu. Itu juga harus cukup memadai, karena sekarang BUMN itu kan bukan cuma satu-satunya badan usaha yang kompet di sini, ada juga badan usaha swasta, ada juga asing dan sebagainya begitu ya. Jadi bagaimana mereka memahami konteks perubahan bisnis yang ada, bagaimana mereka bisa mengambil keputusan strategik begitu, itu juga menjadi aspek penting yang diukur gitu ya. Dan juga yang tidak kalah pentingnya juga saya kira adalah pengukuran aspek terkait dengan soal integritas juga begitu ya. Jadi kalau seorang pemimpin, calon pemimpin BUMN yang ideal ya, punya syarat-syarat tadi, punya visionary yang cukup baik begitu ya, punya kemampuan strategic thinking yang oke juga, memahami industri dengan cukup baik ya, dan yang lebih penting juga punya kemampuan inovasi dan seterusnya, saya kira itu akan betul-betul menjadi calon kandidat yang bagus untuk menjadi pemimpin BUMN ke depan begitu ya. Sehingga kalau itu dilaksanakan dengan konsisten, kemudian juga itu pihak kementerian juga bisa membuat segala macam urusan kaitannya dengan soal bagaimana kita bisa memfasilitasi BUMN itu bergerak lebih cepat ya, keputusan bisa dibuat lebih ringkas dan seterusnya. Saya kira juga BUMN akan bisa bergerak lebih cepat ke depan dan punya daya saing begitu ya. Jadi kalau hal-hal persyaratan tadi bisa dipenuhi, mestinya kita punya calon-calon pemimpin BUMN yang oke begitu. Betul, itu kan yang sudah terjadi, kriteria yang sudah ada mekanismenya dan juga ada kriterianya. Tapi mengapa kemudian kasus-kasus ini masih terjadi? Ini baru di Garuda Indonesia. Kemudian kita dengar kita sudah saksikan ada pejabat Angkasa Pura yang juga terkait dengan kasus dugaan korupsi. Ada juga kasus-kasus lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu karena banyak ya Pak Toto di sini. Jadi apa nih perbedaan antara pemilihan direksi BUMN pemerintahan sekarang dengan pemerintahan-pemerintahan yang lalu misalnya? Ya begini, saya kira memang BUMN itu kan tidak hidup dalam dunia hampa gitu ya. Dia juga berinteraksi dengan banyak stakeholders yang lain gitu ya. Jadi kalau sekarang misalnya kita sudah upayakan coba supaya perilaku atau environment bisnis di BUMN itu misalnya sudah mengikuti prinsip-prinsip good corporate governance yang benar ya. Tapi kemudian kan dia berinteraksi lagi dengan stakeholders yang lain. Ada lingkungan lain juga yang mereka harus berinteraksi. Nah kalau misalnya ya, lingkungan lain di mana BUMN itu harus berinteraksi juga, tanda petik ya, sebagian itu belum sepenuhnya clear mengenai GCG, kadang-kadang sudah bagus di BUMN ya, tapi karena lingkungannya tanda petik masih abu-abu, jadi kadang-kadang ini masih terpengaruh juga ya, apa yang dikerjakan oleh BUMN dalam konteks berhubungan dengan stakeholders yang lain, sehingga kemudian timbullah kejadian-kejadian seperti ini begitu ya. Jadi idealnya menurut saya, ya, kalau BUMN-nya sudah dicoba untuk dibuatkan suatu model GCG yang baik, perilakunya juga sudah oke, maka seharusnya stakeholders-nya juga sebagian besar juga sudah dalam suatu model yang sama begitu ya. Sehingga kalau yang di sini sudah sehat, bersih, stakeholders juga sehat, bersih, saya kira akan terjadi suatu bentuk hubungan kerjasama yang bagus dan mengedepankan GCG-nya begitu ya. Nah kalau kondisi ideal itu terjadi, saya kira mungkin juga BUMN dari sisi tata kelola akan jauh lebih baik ya. Betul.
Berarti tidak dapat sendiri karena ini adalah sebuah kultur ya Pak ya, kultur yang berubah. Ini ya tagline Pak Presiden sekarang adalah revolusi mental, jadi tidak hanya dari BUMN tapi juga sejumlah stakeholder yang kemudian berhubungan dengan BUMN. Terima kasih Pak Toto Pranoto, pengamat BUMN telah bergabung bersama dengan saya dalam Selamat Pagi Indonesia.